ada satu orang sahabat namanya Abdullah bin Mughaffal. Ya. Sahabat ini dia itu tidak pernah senyum. Tidak pernah senyum, tidak pernah ketawa. Wajahnya itu wah, wajah gaduh hutang. Aya gaduh hutang di dia ya? Hah? Wajah-wajah hutang ya jigana ya. Biasana ari perum-perum kieu kreditan. Insyaallah barokahna maulid segera selesai hutang-hutang. Amin. Aminah tarik pisan ya. Ini Abdullah bin Mughaffal, dia itu wajahnya nggak pernah senyum. Wes pokoknya mah manyun baik, sedih baik, ditinggali diperhatikan teh. Sehingga akhirnya satu ketika Rasulullah tanya sama Abdullah bin Mughaffal, "Hai Abdullah, ya Rasulullah, kamu ini kenapa sih? Kami lihat gak pernah senyum sama sekali." Orang mah senyum, atunya orang kalau senyum itu kan naon? Pahala. Seneng lagi kalau orang senyum. Mun lewat zaman nah ya. Kan begitu, harus senyum kan. Ini orang gak pernah senyum. Sehingga ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abdullah bin Mughaffal, kenapa kamu ini gak pernah senyum?" Kata dia, "Ya Rasulullah, saya akan cerita ya Rasulullah." "Iya, ceritakan coba." Kata Abdullah bin Mughaffal, "Dulu ya Rasulullah, saya itu waktu sebelum masuk Islam punya anak perempuan. Saya sembunyiin. Kenapa? Karena saya sayang sama anak saya yang perempuan ini. Sehingga orang-orang agak nggak tahu mereka. Kenapa? Karena kalau tahu, wah pokoknya mah dibully, ya, dijelek-jelekin, dibilang cemen, dibilang itu ini. Kenapa? Karena dia nggak berani menguburkan anaknya yang perempuan. Sementara Abdullah bin Mughaffal ini dia senang sama anaknya. Kenapa? Karena kelihatannya cantik, calon cerdas, ya, putih, pokoknya awal lah istilah Sunda. Akhirnya anak ini tambah gede, tambah gede, tambah gede. Sudah sekitar umur 5 tahunan. Waktu itu saya ini setiap kali keluar rumah mesti dibully sama teman-teman. Maneh mah cemen, punya anak kok nggak dikubur, malah dibiarin. Buat apa itu? Begitu. Akhirnya satu ketika, ya Rasulullah, saya ini sudah gak kuat ya Rasulullah. Dibully dari sana sini, teman-teman saya selalu ngomong kayak gitu. Sehingga saya bilang sama istri saya, "Mah, tolong dandanin anak kita." Mamahnya begitu dengar begitu dia sudah paham. Maksudnya apa? Maksudnya anak ini mau dikuburkan. Umurnya sudah 5 tahun. Kata istrinya, "Pak, sudahlah, biarkan mereka tetangga kita pada ngomong itu ini, biarkan. Ya, kita kasihan sama anak kita, udah kelihatan cantik, cerdas, pinter, wah aktif dan lain sebagainya. Kayak anak-anak tadi, insya Allah. Amin." Terus bagaimana? "Wah, saya nggak kuat," katanya. "Pokoknya besok mau saya bawa." Kemana? Ke gunung. Dimana gunung itu khusus untuk mengeksekusi anak-anak perempuan. Akhirnya ya terpaksa sebagai seorang istri, gimana lagi, gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dibawalah ini si anak. Lalu si istrinya ini bilang, nanti kamu kalau bapak melakukan apapun yang bapak lakukan, kamu bilang ini ya, ucapkan ini kepada bapak." "Baik," kata si anak ini. Berangkatlah ini Abdullah bin Mughaffal bersama si anaknya perempuan ini umur 5 tahun. Berangkat ke gunung. Begitu sampai sana, Abdullah bin Mughaffal dia mulai mencangkul, membuat kuburan. Di sela-sela membuat kuburan, dia kan panas, keringetan, ngesang. Akhirnya ada sebagian tanah yang naonnya, istilahnya meceleng tanawan. Si tanah ini kemana? Ke janggutnya Abdullah bin Mughaffal. Jadi tanahnya teh ka dieu. Si anak ini, anak perempuan ini, dia datang langsung apa? Mengambil tanahnya. Papa, ini ada tanahnya apa? Diambil. Masya Allah, Abdullah bin Mughaffal sedih dia. Oh, ini lagi gali kuburan buat si anak ini. Sementara si anak ini malah megang janggutnya karena ada tanah yang nempel di sini.
Sampai beberapa kali itu. Hanya dia perang, wah gimana ini? Kuburkan apa ulah? Kuburkan apa enggak? Kalau enggak dikubur, saya enggak kuat dibully. Kalau dikubur, kasihan lihat anak ini, senang dia. Ih, bapak lagi gali ya. Padahal buat dia kuburan, karena anak kecil enggak paham. Akhirnya setelah itu dikuburkanlah ini anak. Taruh, ditahan, ya, langsung dikasih apa? Tanah. Begitu si anak ini tahu bapaknya membuang tanah, mau mulai menguburkan, maka anak ini tahu dan ingat dengan pesan ibunya, sehingga dia mengatakan, ya abi, wahai ayahku, dhayatal amanah, engkau telah menyanyiakan amanah wahai ayahku, engkau telah menyanyiakan amanah, aku ini sebagai amanah, kenapa kau kubur wahai ayahku? Wah, Abdullah bin Ghaffal antara sedih dan juga ucapan-ucapan tetangga terdengar, sehingga terus dia terpaksa terus dikubur sampai suara anak ini, ya abi, ya abi, ya abi, hilanglah suaranya dan tertutuplah semuanya, dikuburkan. Setelah itu ya Rasulullah, saya masih ingat yang saya lakukan sewaktu saya di zaman jahiliyah. Makanya bagaimana saya mau senyum ya Rasulullah. Setiap kali saya akan ada kegembiraan, senang, begitu rek senyum, ingat nguburkan putra kapungkul ya, anak perempuan dikuburkan, sedih lagi dia. Makanya saya itu kelihatannya nggak pernah senyum, kata dia. Begitu setelah ngomong itu, dia nengok ke kanjeng Nabi, lihat wajah Nabi. Nabi kelihatan wajahnya, beliau nangis, menitikan air mata, sedih. Ya, setelah itu kata Abdullah bin Ghaffal di dalam hatinya, paling Nabi nggak bakal nyalain saya. Kenapa? Karena itu kan zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman saya nggak tahu kalau itu dosa, kalau itu nggak boleh. Dan begitu pikir dia seperti itu. Ternyata apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Hai Abdullah bin Mughaffal, ketahuilah, lau kuntu nabiyan fidzalikal waqt, andaikan aku yang menjadi nabi pada waktu itu, maka la uqimal hadd alaika, maka akan aku lakukan had kepadamu. Artinya apa? Maka kamu pun akan aku kuburkan hidup. Kata Nabi, andaikan saya jadi nabi pada waktu kau menguburkan anakmu, maka kamu akan saya balas untuk dikuburkan hidup. Maka dari sini apa pelajaran yang kita ambil? Bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ini sebagai rahmat, sehingga akhirnya apa? Wanita dihormati, dibiarkan hidup layak seperti laki-laki sampai berjalan sampai saat ini. Alhamdulillah. Maka dari itu ibu, kita bersyukur kepada Allah malam ini. Tujuannya apa? Karena Rasulullah telah menyelamatkan ibu, sehingga sampai saat ini wanita tetap dihormati. Bahkan ada wanita yang mengalahkan suaminya. Diditu, bukan di sini ya. Kalau di sini mah nggak ada. Hah? Betul. Sarolehah sadayana di dimanya. Jika ragu ngejawabna. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang makan Allah Subhanahu wa taala, pengajiannya nggak usah lama-lama ya. Yang penting ada manfaatnya, ada barokahnya.